Sehari setelah pelantikan Presiden Prabowo Subianto, salah satu pembantunya, Yusril Iza Mahendra yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Permasyarakatan, menyebut tragedi kerusuhan 1998 tidak termasuk pelanggaran HAM berat. Pernyataan itu diucapkan Yusril pada hari pelantikannya pada 21 Oktober 2024. Sehari kemudian, Yusril meluruskan ucapannya itu. Menurut dia, tragedi 1998 tidak termasuk pelanggaran HAM berat karena pada masa itu tak terjadi genosida atau pembersihan etnis. Pernyataan itu memang bisa diperdebatkan, tapi ada satu peristiwa dalam rangkaian tragedi 1998 yang oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada 2006 dinyatakan sebagai salah satu pelanggaran HAM berat, yakni penculikan 11 aktivis pro-demokrasi oleh tim Mawar Kopassus atau Komando Pasukan Khusus ABRI. Apa yang terjadi saat itu? Dan inilah Putar Balik. Akhir Desember 1998, 11 anggota grup 4 Komando Pasukan Khusus menjalani sidang di Mahkamah Militer 2 Jakarta Timur. Dalam sidang pertama, 11 anggota Kopassus itu mendengarkan dakwaan yang dibacakan Auditor Militer Kolonel Harom Wijaya dan Kolonel Supratman. Dalam materi setebal 27 halaman, Kolonel Harom dan Supratman membacakan dakwaan ihwal instruksi penculikan para aktivis pro-demokrasi. Dokumen itu menyebutkan, instruksinya datang dari Mayor Infanteri Bambang Kristiono yang merupakan salah satu terdakwa di sidang itu. Jalannya sidang militer ini dilaporkan Tempo dalam sejumlah artikel. Salah satunya adalah artikel dengan judul Mengusut Nurani Tim Mawar. Ceritanya, pada Juli 1997, Mayor Bambang membentuk satu tim khusus yang disebut Tim Mawar. Targetnya jelas, memburu dan menangkapi aktivis yang dianggap radikal. Mayor Bambang dalam dokumen itu tergerak membentuk tim Mawar berdasarkan panggilan hati nuraninya untuk mengamankan kepentingan nasional. Sebab, Bambang menganggap para aktivis itu akan mengganggu stabilitas nasional. Tim Mawar terdiri dari beberapa anggota. Operasi tim ini disebut amatlah rahasia. Menggunakan metode hitam dan memiliki posko sendiri. Satu persatu target operasi pun diciduk. Mereka adalah Andi Arief, Nezar Patria, Mugianto, Aan Rusdianto, Petrus Bima Anugrah, Desmond J. Mahesa, Pius Lustri Lanang, Haryanto Taslam, Faisal Reza, Raharjo Waluyo Jati, Herman Hendrawan, dan Suyat. Total, ada 12 aktivis yang diciduk tim Mawar pada periode 27 Juli 1997 sampai 15 Mei 1998. Sebelum lebih jauh membahas soal Mahkamah Militer itu, kita putar balik dulu ke kisah penculikan sejumlah aktivis. Cerita pertama adalah penculikan 4 anggota Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi atau SMID, yakni Aan Rusdianto, Mugianto, Petrus Bima Anugrah, dan Nezar Patria yang saat ini menjabat di Kabinet Prabowo sebagai Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital. Kisah penculikan ini ditulis sendiri oleh Nezar di majalah Tempo pada artikel berjudul Di Kuil Penyiksaan Orde Baru yang terbit di edisi 10 Februari 2008. Waktu itu, Nezar dan kawan-kawan jadi target operasi. Pasalnya, pemerintah menganggap SMID dan sejumlah organisasi yang terafiliasi Partai Rakyat Demokratik atau PRD sebagai organisasi terlarang. Mereka dituding sebagai biang kerusuhan 27 Juli 1996 atau peristiwa Kuda Tuli. Sejak dituding, Nezar, Aan, Mugianto, dan Petrus harus bergerak diam-diam karena diburu aparat keamanan. Mereka kerap berpindah-pindah tempat tinggal, mengganti nama asli dengan alias, dan menyaru sebagai pedagang buku atau lainnya. Pada 1998, 4 sekawan yang masih berstatus mahasiswa itu tinggal bersama di rumah susun Klender, Jakarta Timur. Pada suatu malam, di tanggal 13 Maret 1998, pintu rumah susun mereka tiba-tiba diketuk. Begitu dibuka, 4 laki-laki berbadan kekar dan menggunakan penutup wajah merangsak masuk.
mereka langsung menyergap Aan dan Nezar. Mereka berdua langsung dibawa menggunakan 2 mobil kijang. Di perjalanan, seorang penculik mengambil dompet Nezar. Setelah membaca KTP, orang tersebut langsung berteriak, "Wah, benar, dia Nezar, sekjen SMID." Tapi tak jelas para penculik membawa Aan dan Nezar kemana. Sekitar 30 menit kemudian, mereka berhenti di suatu tempat. Dengan mata yang masih tertutup, mereka digiring ke suatu ruangan. Di sanalah Nezar dan Aan diinterogasi sambil disiksa. Nezar mengingat, ia dipukuli, ditendang, sampai disetrum. Ia juga ditanya soal keberadaan Andi Arief, ketua umum SMID. Sembari disiksa, Nezar dituduh hendak menggulingkan Soeharto. Beberapa jam kemudian, Nezar mendengar suara rekannya yang lain. Rupanya, itu adalah suara Mugianto, yang diculik 1 jam setelah ia dan Aan ditangkap. Mereka disekap selama 2 hari 3 malam, sembari terus disiksa. Sampai puncaknya, Nezar merasakan sepucuk pistol menempel di pelipisnya. Klik, ia mendengar suara pistol dikokang. "Sudah siap mati? Sana berdoa," kata penculik kepada Nezar. Ia pun pasrah, hidupnya akan berakhir saat itu. Rupanya eksekusi itu batal. Tapi para penculik mengancam akan terus memantau Nezar dan kawan-kawannya. Mereka lalu dibawa ke suatu tempat yang belakangan diketahui adalah markas Polda Metro Jaya. Tapi di sana penderitaan mereka tak berakhir. Di Polda Metro Jaya, mereka dimasukkan ke sel isolasi secara terpisah. Sepekan kemudian, mereka bertemu dengan Andi Arief yang juga disekap dan kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya. Andi Arief sendiri diculik sekelompok orang berbadan tegap dari rumah toko keluarganya di Bandar Lampung pada 28 Maret 1998, atau 15 hari setelah penculikan Nezar dan kawan-kawannya. Arief waktu itu juga dibawa ke suatu tempat dengan mata tertutup. Tempat itu saya yakini di markas Kopassus Cijantung, Jakarta Timur, kata Arief pada Tempo, seperti ditulis dalam artikel berjudul Mengusut Nurani Timawar. Arief disekap selama sekitar 10 hari, dengan mata tertutup dan juga menjalani penyiksaan seperti yang lainnya. Tapi saat disekap itulah, Arief mengenali salah satu penculiknya, yakni Mayor Bambang Kristiono. Di dalam tahanan, Arief pun bertemu korban penculikan lain, seperti Herman Hendrawan dan Suyat. Sementara itu, Raharjo Waluyo Jati ditangkap bersama Faisal Reza pada 12 Maret 1998. Kejadiannya 1 hari sebelum penculikan Nezar dan Aan. Penangkapan Jati dan Reza terjadi setelah mereka makan siang di area Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Ketika itu, Jati masih tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Bersama Reza, Jati adalah aktivis Komite Nasional Perjuangan Demokrasi yang gencar menolak pertanggungjawaban Presiden Soeharto. Sehari sebelum penangkapan itu, Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima pertanggungjawaban Soeharto dan memilihnya kembali sebagai presiden untuk periode ke-6. Jati dan Reza disekap lebih lama, yakni sekitar 6 pekan di markas Kopassus di Cijantung. Ia baru dilepaskan pada 25 April 1998. Saat dilepaskan, ia diturunkan di dekat stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Sehari sebelum dibebaskan, Jati sempat diancam agar tak menceritakan penculikan itu. Ia juga diancam akan terus diawasi sampai ke rumahnya di Semarang. Faisal Reza juga dilepas dengan cara yang sama. Meski banyak dari aktivis itu yang memang akhirnya dibebaskan, namun beberapa nama justru tak pernah kembali. Mereka adalah Herman Hendrawan, Bima Petrus, Suyat, dan penyair Wiji Tukul. Sementara itu, dalam pernyataan kepada Dewan Kehormatan Perwira, mantan Komandan Jenderal Kopassus Prabowo Subianto mengaku hanya mengambil 9 orang, yang semuanya hidup dan sudah dibebaskan. Dari hasil penyelidikan kasus penculikan itu, Dewan Kehormatan Jenderal kemudian memberhentikan Prabowo dari tugasnya di militer. Sekarang kita kembali ke Mahkamah Militer pada akhir 1999.
Dakwaan terhadap tim Mawar yang disebut merupakan inisiatif Mayor Bambang Kristiono itu kemudian mendapat reaksi keras dari para aktivis korban penculikan. Pasalnya, dakwaan itu tak menyebut bahwa pembentukan tim Mawar dilakukan atas dasar perintah atasan. Padahal pada 1998, Dewan Kehormatan Perwira sudah mengumumkan hasil pemeriksaan mantan Danjen Kopassus Letjen Purnawirawan Prabowo Subianto, Mayor Jenderal Muhdi Purwopranjono, serta Komandan Grup 4 Kopassus Kolonel Khairawan. Pemeriksaan itu menyatakan penculikan tersebut dilakukan atas perintah dan sepengetahuan para pimpinan Kopassus itu, bukan semata inisiatif 11 anggota tadi. Mantan Komandan Pusat Polisi Militer ABRI, Mayor Jenderal Samsu Jalaluddin mengatakan tidak mungkin ke-11 anggota Kopassus itu melakukan operasi secara sendiri-sendiri tanpa perintah komandannya. Kecuali saat itu mereka adalah pasukan yang melakukan desersi. Jika dirunut dari hierarki komando di Kopassus, kata Samsu, saat itu Komandan Satuan Tugas Operasi Penculikan adalah Mayor Bambang. Lalu atasan langsung Bambang adalah Kolonel Khairawan yang secara langsung bertanggung jawab kepada Danjen Kopassus waktu itu, Maijen TNI Prabowo Subianto. Toh nyatanya, hukuman bagi Prabowo, Muhdi, dan Khairawan hanyalah keputusan Dewan Kehormatan Perwira yang dibacakan pada 23 Agustus 1998. Dari putusan itu, Prabowo diberhentikan dengan hormat dari ABRI, dan Muhdi serta Khairawan dibebas tugaskan. Sementara itu, pada April 1999, Majelis Hakim Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta akhirnya memvonis 11 anggota tim Mawar. Seperti dilaporkan dalam artikel berjudul Mawar Dijerat, Komandan Lolos pada 19 April 1999. Di sidang itu, Ketua Majelis Hakim Kolonel Susanto menyatakan para anggota tim Mawar telah merampas kemerdekaan orang lain. Anggota tim Mawar pun dijatuhi hukuman beragam, antara 12 bulan sampai 22 bulan penjara. Vonis terberat jatuh pada Mayor Infanteri Bambang Kristiono, sang komandan tim Mawar. Tak hanya dihukum penjara selama 22 bulan, ia bersama 4 perwira berpangkat kapten juga dipecat dari dinas militer. Apa pendapatmu tentang pernyataan Yusril? Tuliskan di kolom komentar.